Bu, katakanlah saya ambil contoh startup yang besar yang sudah IPO lah. Dua-duanya itu kan laporan keuangannya terbuka nih. Produknya masih digunakan oleh masyarakat, tapi setiap tahun sampai sekarang pun masih minus, Bu, Ya, profitnya. Itu berarti investornya masih sabar ya. atau tinggal nunggu waktu aja itu perusahaan itu juga ke laut gitu atau ditutup. Menurut Ibu bagaimana? Pada gilirannya kalau dia banyak memberikan bluffing, ya, yang tidak terinci mengenai prospeknya dengan benar, ini juga menjadi masalah kemudian. Founder. Selamat datang di The Founder. Kali ini saya kedatangan guru saya, teman diskusi, terutama mendiskusikan mengenai valuasi perusahaan, kinerja perusahaan, dan kalau bekerja atau bisnis ya, kita harus punya purpose. Itu penting sekali. Kita sambut saja Ibu Melanie Kartikawati Hariman. Apa kabar Ibu? Baik, Baik, alhamdulillah. Ibu terima kasih sudah menyempatkan di podcast kami. Bu, boleh cerita sedikit kesibukan Ibu saat ini? kalau yang benar-benar saat ini saya sedang liburan. Oh, liburan. Liburan, Okay. karena sedang habis Natal, Tahun Baru. Nah, kemudian juga dari segi kegiatan rutin biasanya banyak menjuri. Nah, penjurian saat ini masih libur juga. Jadi biasanya nanti sekitar Februari baru ada penjurian dan kemudian berakhir sampai di sekitar awal dari Desember. Oh gitu Bu ya. Ya. Oke. Nah, selebihnya kalau memang ada training, kemudian konsultasi, itu yang saya lakukan. Oke. Termasuk juga mengajar di beberapa perguruan tinggi kalau mereka memerlukan dosen tamu. Oh gitu. Jadi Ibu sibuk juga untuk menjuri dan juga dosen tamu ya Bu di perguruan Ya. tinggi. Saya mencatat Ibu sebagai CEO di perusahaan Melanie K. Hariman and Associates. Itu perusahaan apa Bu? Firma hukum atau apa Bu? Itu konsultan. Oh konsultan. Konsultan di bidang value based management. Jadi manajemen nilai perusahaan. Berarti value ya Bu ya yang diangkat di sana ya? Iya. Oh value. Nih bicara mengenai value Bu ya. Belakangan ini karena memang segmen kami adalah para founder perusahaan startup, juga para pewirausaha, wirausahawan, wirausahawati. Saya ingin mengutip satu data terbaru yang juga waktu itu disampaikan oleh Pak Joko Widodo di bulan Juli kalau nggak salah tahun 2023 bahwa Indonesia ini memiliki jumlah startup terbesar ke-6 di dunia, tapi 80% sampai 90% tutup bahkan saat merintis. Apa yang Ibu lihat dari sisi value-nya? Apakah perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki value atau para founder maupun business owner-nya tidak memperhatikan value dari perusahaan atau produk dan solusinya, Bu? Saya kira waktu mereka pertama memulai, itu mereka memiliki purpose ya. Tentu tidak hanya coba-coba dan mereka yakin. Nah, juga pada saat mereka memulai itu tentu dengan optimis. Nah, yang jadi masalah adalah kalau mereka mengalami kekeringan dari cash flow pada saat aliran masuk dari kas ini belum mencukupi. Kalau pendapatannya belum mencukupi, sementara biaya-biaya secara rutin harus dikeluarkan, terutama untuk gaji, overhead perusahaan secara rutin harus dibayarkan supaya perusahaannya bisa berjalan terus. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kalau memulai perusahaan berapa lama ini cash flow-nya akan habis kalau tidak akan ada pendapatan yang mencukupi. Ini tidak akan nyambung begitu. Jadi karyawannya mesti dibayar, overhead-nya mesti dibayar juga,
energi dan segalanya mesti dibayar, kalau enggak listriknya dipadamkan. Ya. Menarik sekali. Jadi tadi saya highlight dari yang Ibu sampaikan adalah cash flow ya Bu ya. Ya. Nah, perusahaan startup ini kan mungkin banyak teman-teman yang memulai dari hobi atau mahasiswa membuat produk, atau mungkin yang tadinya karyawan akhirnya membuat solusi, platform digital atau apapun, mereka itu biasanya dananya terbatas Bu. Nah, ya, pertanyaan saya ke Ibu mungkin gini, apakah lebih baik memulai perusahaan startup itu dengan dana sendiri, atau kita sudah harus menggunakan investor supaya cash flow-nya, terutama cash out-nya bisa terjaga, Bu? Menggunakan investor itu akan mempercepat perkembangannya, karena ada dana segar, tambahan dana dari luar yang membuat kemampuan perusahaan untuk belanja investasi itu lebih banyak. Tapi harus ada kesesuaian paham ya mengenai berapa lama investasi ini boleh tanpa pendapatan yang memadai. Nah, ini seringkali investornya jadi tidak sabar. Oh, saya mau IPO, saya mau exit supaya saya bisa invest di perusahaan-perusahaan lain, bisa nilainya dari investasi saya juga bisa bertambah. Nah, ini yang menjadi paham yang berbeda antara si investinya dan investornya. Akhirnya akan terjadi si investornya, saya sudah nggak sabar lagi, jadi saya stop investasinya itu. Nah, untuk ini perlu frame yang jelas mengenai investasinya, kemudian kapan revenue-nya menghasilkan jumlah yang memadai untuk menutup biaya-biaya, dan juga berapa biaya-biaya ini juga dapat dikoordinasi, dapat juga dikerjakan bersama dalam timnya, dapat dikoordinasikan, dinegosiasikan dengan para supplier ataupun dengan komunitasnya sehingga dapat ditekan biaya, dan juga cash cycle ini bisa diperpendek. Jadi cara cash cycle bisa diperpendek misalnya dengan memperpendek waktu untuk pengerjaan solusi, sehingga yang namanya investasi berupa cash out ini bisa cepat menjadi revenue yang bisa collected juga. Seperti itu Ibu ya. Tadi dari yang Ibu sampaikan di awal bahwa harus ada kesepahaman antara investi dan investor mengenai berapa lama sih boleh startup ini tanpa uang masuk atau tanpa revenue yang diharapkan atau belum profitable gitu ya Bu ya. Nah berarti itu penting banget ya Bu ya, kesepahaman itu. Karena kalau lihat dari beberapa data terakhir aja tahun 2023 yang saya identifikasikan, beberapa startup itu seperti Pegi-Pegi, kemudian rumah.com, kemudian ada beberapa Kohype juga, kemudian Genius platform education juga tutup. Nah itu kan berarti ada ada ketidaksinambungan uang yang dimasukkan investor dong, ketika ternyata startupnya ini belum berkembang juga gitu. Itukah yang terjadi Bu ketika ternyata investornya tidak sabar untuk atau udah melewati batas waktu yang ditentukan, mereka harus profit atau tidak? Kesepahaman itu penting ya Bu ya? Ya. Jadi yang berikutnya adalah, yang pertanyaan saya adalah tadi mengenai mempercepat cash flow ya. Jadi cash-nya dipercepat. Apa sih Bu yang harus dilakukan oleh perusahaan yang baru tumbuh nih, baru muncul? Kadang-kadang gini, produknya aja belum banyak yang beli. Tapi Ibu sampaikan tadi kita mempercepat masuknya cash nih, cash in. Gimana Bu caranya kira-kira bagi perusahaan yang baru mulai masuk ke industri? Dengan memperbanyak prospek tentu perlu biaya-biaya juga. Jadi ini juga investasi supaya pasarnya itu mengenal brandnya perusahaan ini. Brand ini juga merupakan
pembentukan investasi berupa intangible asset, berupa brand value-nya. Jadi supaya brand value ini juga dapat menjadi investasi yang bernilai bagi perusahaan. Jadi tidak nol ya nilainya, bukan habis begitu saja kalaupun revenue-nya belum mencukupi. Nah, ini juga untuk menjajaki pasar, marketnya seperti apa. Apakah memang maksud pendirian perusahaan ini, solusi yang disediakan ini sudah memenuhi, memang dibutuhkan. Kalau belum, seperti apa fine tune sehingga solusinya dapat lebih diarahkan kepada yang memang banyak dibutuhkan di pasarnya, sehingga revenue-nya bisa lebih cepat dan juga lebih banyak growth-nya juga dalam waktu yang ditargetkan. Oke, tadi Ibu sampaikan mengenai fine tune ya Bu ya. Ya. Berarti perusahaan itu perlu memvalidasi apakah solusinya masih dibutuhkan atau tidak gitu ya Bu ya. Ya, Dan itu jadi dilakukan banyak sepanjang waktu. komunikasi dengan market gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi ada data, Mm-mm. ada juga tiap saat begitu prospecting apa yang dibutuhkan. Bagaimana solusi saya dapat lebih baik dalam memenuhi kebutuhan Anda. Karena ada data dari salah satu lembaga survei Ya, bahwa itu startup harus dicatat Betul. semuanya kan. bahwa perusahaan Ada. itu perusahaan startup tutup 42% karena mereka tidak memenuhi kebutuhan atau tidak sesuai dengan kebutuhan dari pasar. Berarti betul ya Bu ya? Tidak hanya itu, tapi juga cash flow-nya yang lain supaya efektif. Jadi oke. frame mengenai investasi, mengenai manajemen dari biaya-biayanya juga, kemudian mengenai kerja timnya supaya tim ini, katakan ada scrum timnya, scrum timnya ini supaya mereka dapat padu sehingga mereka dapat menghasilkan solusi secara efisien dan juga mereka ingat mengenai cash cycle karena ini merupakan skema ataupun frame kerangka yang juga menjadi alat komunikasi internal dan juga alat komunikasi dengan investor mengenai value creation ini. Seberapa banyak tahun yang harus dilalui dengan minus cash flow, dengan minus value creation-nya belum sampai misalnya 10% return seperti itu. Gitu Jadi ya. ini yang katakan masa prihatinnya ini berapa lama? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini ataupun kalau nanti sesuai sudah sampai waktunya ternyata belum terpenuhi. Koreksi apa yang harus dilakukan? Internal dan juga dari segi investornya, apakah investor perlu lebih bersabar? Apakah ada prospek dengan komunikasi, dengan data yang ada dari para pelanggan, para prospek, apakah masih ada peluang yang bisa diambil sehingga investor kalau masih berharap itu memang harapannya valid. Gitu ya. Bu, katakanlah saya ambil contoh startup yang besar yang sudah IPO lah. Ya. Ada yang hijau, Ibu tahu ya, marketplace. Ada yang merah, gitu ya. Ininya apa namanya brandnya, logonya. Dua-duanya itu kan laporan keuangannya terbuka nih. Produknya masih digunakan oleh masyarakat, tapi setiap tahun sampai sekarang pun masih minus Bu. Ya. Profitnya. Itu berarti investornya masih sabar atau tinggal nunggu waktu aja itu perusahaan itu juga cloud gitu atau ditutup. Menurut Ibu bagaimana? Mengenai prospek. Nah, prospek ini dilihat mesti bisa juga mengukur kemampuan timnya, kemudian juga solusinya apakah ada bauran solusi lagi yang bisa ditambah untuk menambah pendapatan. Nah, ini merupakan frame yang harus diutak-atik
internal tim dalam perusahaan dan juga kemudian juga dibincangkan dengan para investor. Apakah ada alternatif-alternatif? Itu. Oke. Jadi Ya. ada komunikasi terus ya dengan investor Iya. ya supaya sustain gitu ya. Walaupun Iya. masih minus profitnya gitu ya Bu ya mungkin ya. Ya, apakah Hmm. memang sudah hopeless? Kalau hopeless ya memang harus dengan tega ini discontinue. Daripada gitu. ruginya makin banyak gitu ya, Iya, discontinue. iya, mesti cut loss bener gitu. Oke. Kalau memang ya ternyata salah gitu. Mhm. No purpose gitu. Purpose ini tidak laku di pasar, bukan solusi yang dibutuhkan gitu. Iya, iya. Jadi harus Mhm. harus melihat dan juga tega juga kalau memang secara kenyataannya memang tidak ada marketnya gitu. Iya. Oke, menarik sekali Bu. Tadi saya juga ingin mengutip satu yang Ibu sampaikan, pentingnya newcomers terutama gitu ya, brand baru untuk melakukan marketing. Ini kalau saya Bu ya, tadi kan saya concern terkait cash flow. Kadang-kadang saya melihat ada dua jenis marketing nih. Yang satu brand awareness, yang akhirnya value-nya tadi intangible. Yang kedua marketingnya ini lebih ke konversi ke selling atau menjual. Ini dua-duanya kan tidak murah ya Bu ya. Lebih baik prioritas yang mana sih Bu? Brand awareness kah lebih penting atau marketing yang sifatnya menjual bisa konversi jadi revenue? Menurut Ibu yang mana yang lebih penting? Kalau marketnya memang ada dan itu prospeknya memang bisa dikejar untuk cepat jadi project dan projectnya cepat menjadi uang juga. Ya kenapa tidak dikejar ke sini? Ya kalau kan sudah ada daftar prospeknya lah, daftar siapa yang menjadi prospeknya itu. Atau memang benar-benar zero kalau zero ini tanda tanya gitu. Memang tidak ada marketnya begitu kan. Oke. Iya. Kalau bagi investor itu Bu, brand yang dihargai seberapa besar sih dari sebuah startup? Ini kan profitnya masih minus. Ya. Atau uang keluar terus. Tapi dia memiliki brand yang dikenal nih. Kira-kira seberharga apa tuh brand dari sebuah perusahaan itu bagi para investor? Brand ini seberapa kemampuannya, seberapa kuatnya sehingga bisa menghasilkan cash. Oh, tetap ke sana ya Bu larinya. Brandnya harus bisa menghasilkan cash gitu ya. Kalau brandnya terkenal sebagai brand A misalkan gitu ya, tapi tetap cash flow-nya berantakan, cash in-nya itu minus atau tidak banyak, berarti tidak bernilai juga ya. Seperti itu. Apakah memang belum dikenal? Dan kalau seperti itu, untuk membuatnya dikenal itu berapa lama? Dan apakah cash ini cukup? Nah, karena itu juga seringkali yang namanya modal awal itu diperoleh dari keluarga. Ya, sampai akhirnya ada kejelasan. Kalau sudah ada kejelasan, baru nanti berani mengundang orang lain. Itu. Daripada nanti banyak terjadi ketidaksesuaian antara harapan yang satu tentu dari segi investasinya kepingin cepat besar, kepingin dihargai dan juga optimis dan juga sudah ada investor yang juga menjadi harapannya untuk cepat memberi modal besar begitu. Nah, pada gilirannya kalau dia banyak memberikan bluffing ya yang tidak terinci mengenai prospeknya dengan benar, ini juga menjadi masalah kemudian. Nah, kalau dia ya optimis, nah ini juga sebuah tanda tanya ya, seperti Jack Ma. Jack Ma waktu mulai mendirikan perusahaannya itu sebagian besar dari pengusaha yang ikut dalam seminar itu untuk startup-nya itu tidak percaya mengenai prospek yang dia yakini. Tapi dia menjadi first mover dan dia sempat juga minus beberapa saat dan bisa survive gitu dengan cash yang selama ini dia manage sendiri begitu.
Perusahaan startup sebagai first mover itu penting ya Bu ya? Dibandingkan follower gitu. Kadang-kadang gini, saya mau bisnis teknologi A misalkan ya. AI lah misalnya contohnya. Nunggu yang lain dulu deh. Ini kan belum proven teknologinya, daripada saya invest mendingan lihat yang lain berhasil atau tidak. Atau lebih baik jadi seperti Jack Ma. First mover itu jauh lebih bagus lihat dari sisi bisnis. Menurut Ibu gimana? Kalau itu memang sesuai dengan kebutuhan solusi yang ada di pasar, first mover itu kan langsung cepat dan juga menjadi top of mind di pikirannya, di pilihannya para konsumen atau prospek di pasar. Karena yang pertama ya. Iya, iya. Oke. Tapi kalau memang belum ada, mulai ya itu ngukur ya itu memperkecil risiko tentunya kalau melihat dulu itu. Dan juga syukur-syukur bisa provide solusi yang lebih baik dan punya komunikasi dengan prospek ini sehingga bisa diketahui lebih akurat mengenai solusi seperti apa yang sebenarnya diperlukan. Oke. Bu, kalau melihat data yang saya sampaikan tadi bahwa 80-90% startup di Indonesia itu tutup bahkan pada saat merintis. Bagaimana menurut Ibu perkembangan bisnis startup lokal nih buatan anak bangsa sendiri? Menurut Ibu gimana? Sebetulnya banyak dari kemampuan ya, ability dari tenaga kerja Indonesia. Nah, tapi mereka perlu disatukan ya, perlu dalam organisasi dan sedemikian sehingga mereka punya size yang memadai dan juga mereka dipercaya oleh perusahaan-perusahaan sehingga dengan demikian mereka punya revenue size yang memadai untuk tumbuh lebih jauh. Oke. Jadi tidak hanya asal buat perusahaan atau solusi, tapi tidak ada yang membutuhkan. Ya gitu kecuali ya. Sudah ada kepercayaan. Itu sudah ya ada kuncinya kepercayaan. ya. Jadi misalnya sudah ada perusahaan sendiri yang saya akan hire kamu gitu, saya akan kasih project ke kamu gitu, karena saya benar-benar cocok dengan solusi kamu gitu. Jadi ini yang akan menjadi katakan satu kesempatan pertama untuk move first. Nah kemudian nanti seringkali yang namanya customer yang puas ini akan menjadi referrer. Jadi word of mouth-nya itu akan cukup kuat sehingga dia yang namanya entrepreneur itu dia akan mengusulkan ke temannya dan ke temannya dan ke temannya. Jadi ini kekuatan dari customer yang puas. Oke, jadi tadi kepercayaan, kemudian kita buat solusi, mereka beli, akhirnya word of mouth menambah customer kita ya, dan itu seiring dengan hal tersebut perusahaan makin besar ya Bu ya? Bisa. Oke, bisa. Bu, untuk memperbesar perusahaan, kita kan butuh modal. Menurut Ibu, perusahaan teknologi nih sekarang di Indonesia, lebih baik nyari investor atau IPO sih Bu? Plus minusnya juga apa boleh Ibu sampaikan? Kedua-duanya itu perlu kesepakatan untuk return-nya dan growth-nya. Nah, tapi kalau IPO itu benar-benar di market itu bersaing untuk usaha sejenisnya. Jadi kalau bidang tertentu itu punya imbal hasil yang ditarget oleh para investor dan punya growth yang juga ditarget oleh para investor ini sehingga mereka punya target untuk growth value-nya perusahaan ini dalam katakan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Banyak para investor ini yang merupakan dana pensiun dan mereka adalah investor jangka panjang juga. Kalau bicara dana pensiun ntar kena kasus lagi Bu. Kan kita tahu nih ada uang sedemikian banyak di perusahaan dana pensiun, kemudian kita sebagai startup dapat investasi,
Ntar kena kasus gimana? Startupnya tumbang dong Bu. Ikutan kena kasus. Gimana menurut Ibu? Kan kemarin banyak tuh dana pensiun yang ya terkait dengan kasus akhirnya salah investasi dan sebagainya diusut lah gitu. Startupnya kena dong Bu kalau dapat suntikan dana dari dana pensiun. Menurut Ibu bagaimana? Mesti dilihat ya Oke. kebutuhan dari pensiun ini, Oke. kebutuhan nantinya apakah memenuhi. Mhm. Nah, kalau saat ini di Amerika pun itu bahaya underfunded itu cukup besar. Oke. Ya. Jadi underfundednya karena pertumbuhan dari investasi yang memang secara umum di pasar modal ada hantaman COVID dan Oke. kemudian ada krisis, ada prospek resesi segala macam. Nah, ini juga menjadi masalah. Nah, ini mesti diketahui juga dan diantisipasi kalau itu merupakan komitmen dari pemerintah untuk welfare-nya dari warga negara, yaitu disiapkan juga begitu ya. Pemerintahnya mesti siap-siap juga. Nah, kalau di kita itu banyak yang pertama memang tidak sesuai dengan kebijakannya. Kebijakan kehati-hatian itu katakan mereka berinvestasi di saham yang spekulatif yang sebetulnya tidak bagus untuk investasi dana pensiun. Untuk siapapun investor juga tidak bagus. Ada beberapa saham yang katakan gorengan. Iya, betul. Ya, ada yang ada uang di bawah mejanya kalau di place di investasi saham tertentu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang memang dilanggar. Nah, kemudian itu kan masalah governance. Ada juga yang memang kecakapannya dalam berinvestasi itu tidak sesuai sehingga dana pensiun itu kan harus diatur sesuai dengan kapan kewajiban kas itu perlu dibayarkan sesuai usia dari para pensiunan ini. Jadi seperti itu harus ada planningnya. Oke, jadi ada governance, tadi risk manajemennya, juga ada payment planningnya ya. Ini pensiun itu berapa persen sih orang yang sudah harus dibayar gitu ya karena pensiun dan seterusnya Bu ya? Ada yang mana yang liquid, kemudian mana yang untuk jangka panjang juga. Oke, jadi startup juga harus hati-hati ya menerima dana dari perusahaan dana pensiun yang mau investasi ya. Harus dicek dulu ya, ada risk manajemennya juga. Menarik sekali Bu. Saya ingin tanyakan satu hal nih, karena saya tergelitik dengan tadi yang Bu sampaikan. Perusahaan tuh harus punya purpose. Karyawan juga harus punya purpose ya Bu, kalau gitu. Karena perusahaan startup nih atau perusahaan teknologi lah, ini kan turnovernya tinggi ya Bu ya. Karyawan keluar, masuk dan sebagainya. Jangan-jangan punya purpose yang berbeda nih antara perusahaan dengan karyawan. Gimana sih Bu caranya untuk menyamakan purpose nih dalam bekerja bagi karyawan dengan bisnis bagi para founder atau business owner? Bagaimana caranya Bu Mel? Bisa diciptakan mentalitas sehingga mereka merasa sebagai pemilik juga. Oh gitu? Iya. Ntar misal saham lagi Bu? Enggak ya? Enggak dikasih saham. Oke. Gimana caranya Bu? Boleh di-share Bu? Tapi dikasih bagi hasil. Nah untuk itu ada openness juga. Jadi ada di sini transparansi. Jadi namanya governance itu setengah hati kalau transparansinya itu diberikan kepada karyawan yang tidak ngerti juga, tidak ngerti mengenai investasi di perusahaannya, seberapa value perusahaannya ini sudah diciptakan, apakah value ini juga sebanding dengan perusahaan-perusahaan lain di pasarnya. Kalau dia tidak mengerti, itu dia tidak bisa berkoordinasi dan juga tidak punya inisiatif untuk mereka menjaga asetnya perusahaan, kemudian juga berjuang dalam
Scrum timnya diutak-atik ini supaya Mm-mm. juga value-nya perusahaan ini bisa naik. Katakan ada target value increase ini ya, growth value dalam waktu 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan bahkan ini 3 sampai 5 ini adalah sesuatu yang bisa dilihat secara lebih mudah daripada kita ngomong 10 tahun proyeksi atau forecast yang lebih panjang, yang banyak risiko tidak cocoknya ya. Kemudian kalau sudah disepakati, ini diusahakan bersama, dan juga kalau value ini tercapai, kelebihan dari yang menjadi haknya investor. Jadi katakan investor, buat saya 10% dah sama-sama. Kalau invest di average pasar modal begitu. Secara jangka panjang segitu. Nah, kalau lebih dari 10%, ini dibagi dengan timnya. Oh gitu. Nah, bagaimana tim ini menyumbang ke value creation, itu juga ada ukurannya. Ukurannya dari tahun ke tahun. Kalau ini tahun pertama, ternyata sumbangannya itu lebih daripada yang ditarget, itu ada bonus tim. Nah, bonus tim ini juga yang juga nanti bisa di-track sampai ke bonus individunya. Nah, begitu. Tapi secara general itu bonus tim penting. Sehingga mereka juga terdorong, termotivasi untuk menciptakan kapabilitas dalam perusahaan. Kapabilitas ini adalah sesuatu yang tertenun, embedded dalam perusahaan, sehingga menjadi kapabilitasnya perusahaan itu merupakan modal. Di sini adalah knowledge capital yang tertanam dalam perusahaan, dan itu menjadi milik perusahaan. Jadi kalaupun perusahaan ini karyawannya itu keluar, dia tidak bisa begitu saja mengcopy kemampuan knowledge capital yang sudah tertanam dalam perusahaan ini. Dan inilah yang dihargai dengan pembagian bonus tadi. Jadi ini yang memungkinkan mereka menjadi mitra. Jadi kalau biasanya ya sudah gajinya tetap, paling-paling bonus yang secara arbitrer aja, penentuannya tidak berdasarkan value creation atau berdasarkan yang capaian tahun lalu atau target yang ternegosiasikan gitu. Nah, ini kan tidak ada dasarnya. Tapi kalau kita ngomong kalau di atas dari target pertumbuhan yang ada di pasar, yang diharapkan oleh pasar, ini kan sesuatu yang objektif, yang bisa menjadi target bersama secara valid. Dan dengan demikian mereka ikut menikmati bonus tambahan ini. Seperti para pemegang saham juga ikut menikmati tambahan nilai dari investasi di perusahaan itu. Jadi seperti itu. Dan kalau dia keluar, dia akan kehilangan itu. Dan karena untuk sistem ini dianjurkan untuk mereka juga menyimpan kalau ada bonusnya, itu sepertiga yang diberikan. Bonus tambahan ya, maksudnya sepertiga yang diberikan, kemudian 2/3-nya ditanam di perusahaan. Dan gitu. ini bisa hilang kalau nanti ternyata ada perbuatan yang dia melanggar tata kelola. Ada misalnya ada kecurangan atau dia keluar juga bisa hilang. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi tadi ini juga menjadi caution atau menjadi bantalan kalau misalnya ada masa resesinya, masa turun,
itu yang perusahaan lain tidak bisa membagi bonus, dia masih punya cadangan bonus, punya bank bonus yang disimpan di perusahaan. Dengan demikian dia juga menjadi investor di perusahaannya sendiri, tapi yang asalnya dari bonus tahun lalu. Disimpan di perusahaan gitu ya? Iya, Oh, iya. oke. Jadi ada sistem seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi tadi insightful banget. Jadi ada sistem bagi hasil atau Iya. bonus yang bisa membuat karyawan itu lebih terikat dan memiliki atau merasa memiliki perusahaan gitu ya. Iya, Nah, itu cukup bagus sekali sih. Jadi retensi mereka kan nanti bisa lebih tinggi ya, atau bisa Iya. lebih lama bekerja di perusahaan. Tapi kalau mereka harus, misalkan contohnya salah satu tadi, menginvestasikan bonusnya di perusahaan itu sendiri, berarti perusahaan harus ngajarin mereka apa itu investasi dong, Bu. Betul nggak? Ke Bagi- karyawan, bagi karyawan. bagi karyawan itu Heeh. adalah seperti suatu pengakuan ya bahwa Mhm. kalau orang yang mendapat bonus lebih, semakin tinggi bonusnya, itu kan berarti diakui dia itu karyawan yang berprestasi. Oh, itu ya salah Iya. satunya. Dan dia ikut memiliki perusahaan itu, ikut menanam modal di perusahaan itu kan. Cuman modalnya ini bukan berupa uang yang disetor, Tapi dari berupa bonus yang disisihkan tadi bonus ya. yang disisihkan itu. Oh, berarti itu kebijakan dan governance-nya harus kuat ya, Bu ya. Aturan-aturannya harus jelas ya. Pertama dikasih sama perusahaan gitu. Jadi untuk starting poinnya Mhm. itu bonus itu katakan diberikan perusahaan dulu Mhm. supaya ada motivasi gitu Oke. kan, dia karyawan ini merasakan Mhm. oh seperti inilah gitu. Jadi tidak dia harus nyetor dulu Ya, begitu. Iya. Jadi ringan bagi karyawan ya, karena Ya. investasi yang dimasukkan ke perusahaan tersebut itu dari bonus Ya. yang dicapainya atau didapatkannya karena melampaui target. Seperti itu ya, Bu Mel ya. Ya, Oke. ada sistem seperti itu. Ada yang- sistem seperti itu dan itu menarik sekali sih harusnya bagi karyawan ya, Bu ya. Ya. Tapi bagi pemilik perusahaan lama-lama kepemilikannya bisa makin sedikit dong, Bu ya. Karena Tidak, karyawan makin tidak, memiliki. karena Enggak? ini tidak dalam bentuk saham. Oh, oke. Gitu. Jadi seperti penyertaan dalam kerja bersama itu Oke. yang mereka juga ikut merasakan senasib dengan para investornya. Kalau Oke. nilainya perusahaan naik, sumbangannya dari mereka ini juga diakui dan mereka mendapatkan hasil. Oh, oke. Jadi kalau biasanya kan di luar dengan bonus yang sudah diatur, di luar dari fix salary-nya, itu tidak ada tambahan seperti ini. Oke. Menarik sekali. Sehingga mereka tadi merasa memiliki dan bekerja dalam, tadi Ibu sampaikan Scrum Team ya. Beberapa kali nih, kenapa harus membentuk Scrum mindset atau Scrum culture di perusahaan, Bu? Apa ada perkembangan sebuah mekanisme di dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga harus menjalankan Scrum? Menurut Ibu gimana tadi? Nah, ini saya mengutip ya, melihat pas wawancara, Oke. itu ada yang namanya Astrape. Oke. Nah, Astrape ini itu jelas-jelas mereka menggunakan Scrum Team-nya. Scrum ya. Astrape itu menyediakan payment untuk kalau ada yang beli mobil Toyota, kemudian servis mobil Toyota. Nah, begitu juga yang namanya pengguna Toyota ini kan tidak hanya pribadi, tapi juga ada perusahaan-perusahaan. Nah, ini untuk payment sistemnya itu tidak menggunakan cash lagi, tapi mereka punya yang disebut Astrape. Oke. Nah, Astrape ini semua dari segi infrastrukturnya, softwarenya, semua ada di tim ini. Nah, tim ini punya Scrum Team-nya. Scrum Team ini punya kebiasaan mereka bertemu tiap hari. Oke. Dan mereka benar-benar catat dan harus selesaikan yang
apa inovasinya dalam sehari itu, apa challenge-nya buat mereka dalam sehari itu, dan itu mesti solve dalam sehari, dalam tim itu Oh sehari-sehari. Jadi gitu. mereka punya target untuk dalam tiap harinya, scrum timnya itu menghasilkan langkah tertentu. Oke, berarti lebih intensif dan targetnya jelas setiap hari ya, Bu, ya? Iya, Oh, iya. gitu yang Itu mendorong percepatan iya, dalam jadi mendeliver sangat project ya, sangat kalau gitu cepat ya? dan ini sangat diakui oleh Heeh, mereka sebagai sesuatu yang juga menghimpun dari segi knowledge mhm, capital-nya. mhm Nah, mhm. mengenai knowledge capital ini juga sesuatu yang meleverage kalau dari awal, dari karyawan itu Mhm, sudah direkrut sesuai dengan kemampuan mereka, mhm, kemampuan dasar mhm. mereka. Nah, kemampuan untuk kerja bersama, untuk inovasi bersama ini menjadi sesuatu yang meleverage sehingga menjadi knowledge capital dari Oke. perusahaan. Dan juga nanti kalau ini diperluas sampai ke komunikasi dengan komunitasnya Mhm mhm. segala, ini bisa menjadi social capital dari perusahaan, Wah, bahkan bisa menjadi license to operate dari perusahaan. oke luar biasa ya dampaknya Iya. sedemikian besar sebetulnya, Bu, ya. Tadi dari Iya, konsep pendekatan ini Scrum Team ini ya? ada papernya yang sudah Mhm, dilakukan mhm. penelitiannya di Singapura ya, yang menjadi targetnya adalah sebuah konglomerat di Hong Kong. Oh gitu, oke Ya, oke. saya Nah, bisa bagikan iya iya, oke sih luar itu biasa sekali. bagaimana mengukurnya dan bagaimana knowledge capital ini dibentuk. Oke, berarti kalau kalau paper berarti kan proven ya, secara ini sudah terbukti bahwa itu, apa berdampak ya, Ya, dan terukur, kurang lebih seperti itu. Bu Mel, ngomong-ngomong dari tadi Ibu cerita atau saya bertanya Ibu cerita mengenai bagaimana perusahaan itu menghasilkan value, bagaimana terkait dengan investasi, IPO dan lain-lain, kita kemana mana nih diskusinya, bahkan sampai Scrum. Sebetulnya Ibu, background pendidikannya apa sih? Dan bidangnya Ibu tekuni sebetulnya apa? Boleh ceritakan sedikit, Bu? nah gini, pertama saya S1-nya Heeh. itu di bidang ekonomi akuntansi di Ah, Brawijaya. oke. Nah, kemudian kerja kerja Heeh. sudah cukup panjang Mhm waktunya, mhm terus saya pergi ke Australia, mhm. ke ambil MBA. Heeh. Nah, MBA sudah umum ya, jadi Oke. di sini sudah tidak keuangan lagi, sudah Mmm. bukan akuntansi lagi, Mhm tapi mengenai business mhm administration. Nah, kemudian pada saat umur jelang 60, mhm. pada saat saya di wisuda itu, umur saya 60 Nah, ya, itu di saya, wisuda MBA ya? enggak, Ah, itu MBA itu sekitar oh oke. 35 Mhm ya. mhm mhm. Kemudian waktu 60 saya pas ambil PhD di PhD. Singapura. Oh, Nah, PhD-nya. PhD Oke. ini di General Management. Mhm Nah, mhm General Management ini caranya dari kuartal ke kuartal. mhm. Itu saya pertama mempelajari marketing, keuangan. Nah, itu per kuartal. Jadi per Oke. kuartal saya akan memulai dengan segebok Mhm. segebok literatur yang Mhm. diberikan, kemudian mesti pergi ke Singapura Heeh. untuk masing-masing topik ya, misalnya marketing atau topik marketing. Ini Mhm selama seminggu saya seminar mhm mhm di Singapura selama itu. Kemudian setelah itu, setelah seminar tatap muka dengan teman-teman, dengan mhm profesornya, kemudian juga ada tugas-tugas ya tiap kali. Nah, itu habis kelas mhm. kelas seminar itu ada tugas yang harus dikerjakan besoknya begitu. Kemudian
pada akhir kuartal, sebelum akhir kuartal lah, itu saya harus bikin proposal untuk penelitian layaknya orang Mhm, yang mengambil PhD. mhm. Jadi itu misalnya itu marketing, kemudian next-nya adalah keuangan, kemudian mengenai ekonomi, kemudian mengenai strategi, business model, kemudian juga operations. Jadi untuk semua bidang ini saya harus satu-satu Mhm. menghabiskan kuartal demi kuartal untuk seperti itu. Seminggu Mhm. seminar, kemudian bikin proposal untuk penelitian itu. Gitu. Saya Jadi tahulah. seperti itu. Iya. Luar biasa sekali kesibukannya Jadi waktu itu ya. sekitar 5 tahun seperti itu. 5 tahun Nah, PhD-nya. iya, terus ya seperti layaknya PhD ada disertasi. Iya, iya. Disertasi ya diuji seperti Mhm. biasa begitu yang sesuai bidang yang kita Mhm, mhm. pilih gitu. Ya, akhirnya wisuda pada usia 60 ya, Bu ya? Iya, dan Oke. itu saya tempuh 7 tahun. 7 7 tahun tahun. cukup Mhm. lama Iya. karena mesti nyocokin minat dari pembimbing. Kalau Oh iya pembimbing betul. tidak cocok dengan minat yang Heeh. kita mau teliti, dia juga tidak semangat kan. Kalau tidak semangat juga Betul kurang sekali, bagus Bu Mel. gitu. Iya, iya. Itu Dan saya heeh. mengenai mindfulness untuk investor. Jadi bagaimana investor itu bisa mindful. Dalam hal ini juga mereka tidak rasional saja, Mhm. tapi juga mereka menggunakan intuisi. Karena memilih investasi itu tidak bisa mengandalkan semua informasi yang sudah ada, tapi Mhm. juga ada hal-hal yang belum terprovide Mhm. informasinya yang harus dijudge juga. Nah, dalam hal inilah kita karena kecepatan harus Mhm. mengambil keputusan dalam investasi. Ini bagaimana kita menjadi mindful itu penting untuk kita menjaga noise dalam pikiran kita sendiri sehingga kita tetap dapat mempertimbangkan apa yang paling relevan saat ini untuk investasi kita. Oke, menarik sekali, Bu. Jadi untuk melakukan investasi yang tepat, itu Ya, kita harus mengurangi noise pada saat kita mengeluarkan iya, intuisi kita ya, Bu ya. Itu iya, dengan mindfulness ya, Bu ya. iya, Wah, luar biasa. Bu, tadi kan endurance Ibu atau apa namanya semangat belajar Ibu tuh cukup tinggi sekali sampai PhD kan 7 tahun. Itu tidak mudah, Bu. Orang biasanya desperate gitu. Ini ada hubungannya dengan olahraga atau yoga yang Ibu lakukan gak sih? yoga itu Heeh, sangat membantu sangat membantu dalam ya. keseimbangan. Ya Oke. karena kalau saya sebagai guru yoga Mhm, itu saya harus mengerti juga mhm, mengenai anatomi, mhm. fisiologi, mengenai bagaimana seorang manusia itu berfungsi. Dan itu tidak mencakup hanya bisa seperti akrobat saja ya, tapi juga di sini mengatur bagaimana bernafas dengan benar, Mhm. kemudian relaksasi, kemudian juga makan, kemudian Oh, makan juga penting? makan juga Saya pikir kalau udah yoga makan bebas gitu. Enggak ya? enggak. Jadi ada makanan yang dianjurkan ya Oh, supaya gitu. karena yoga yang lengkap itu juga termasuk meditasi. Mhm, mhm. Meditasi itu bukan mencari nomor gitu ya, Iya. supaya bisa atau mencari saham yang naik Heeh, begitu. heeh, heeh. Tapi di sini adalah untuk mengurangi pikiran kita yang Mhm, kalau pikiran kita ini suka suka, mhm, eee, bergerak dengan cepat mhm. dan
seringkali kalau tidak dikendalikan itu tidak fokus kepada tugas yang kita jalankan, atau tugas yang kita jalankan itu justru ada informasi penting yang kita lewatkan. Nah, untuk itulah orang juga berlatih untuk punya konsentrasi untuk mengerjakan dan juga untuk memikirkan hal-hal yang penting, yang relevan. Nah, disinilah yang namanya human natural intelligence-nya. Oke. Dan untuk itu yoga itu secara fisik menjaga supaya fiber optik dalam tulang belakang kita ini kan yang menyetir semua sensori kita, kemudian juga kan kita punya mata, ini sensori hidung, alat pengecap, bisa menyentuh. Kemudian kalau saya berkomunikasi dengan Pak Dede, saya juga bisa menangkap dari ekspresi dari Pak Dede mengenai emosi dan perasaan yang diemisikan dan juga energi sampai yang seperti itu ya Bu. Ya juga demikian juga seorang peyoga itu punya energi yang juga dipancarkan, energi dan juga positive thinking-nya. Karena mengendalikan pikiran ini penting karena yang kita alami, yang kita lakukan itu berawal dari pikiran. Oke. Tentu setuju ya, dari semuanya berawal dari pikiran. Itu setuju banget Bu. Kalau pikirannya negatif, tidak ada harapan dan no purpose gitulah katakan. Ya hidupnya juga asal ya. Tapi kalau punya purpose of life dan juga yakin bahwa purpose ini dihargai oleh pasar dan saya punya prospek bekerja di sini, itu juga akan berpengaruh kepada semangat, energi hidupnya dan juga berguna bagi kesehatannya. Gitu. Karena seberapa positif energi kita itu mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi semangat kita, energi kita. Dan itu bisa dilatih melalui yoga ya Bu ya? Bisa. Bisa ya. Okay. Karena juga sebetulnya apa yang kita makan itu mempengaruhi juga mengenai fisik kita. Kalau fisik kita tidak mendukung, itu juga kita akan menghambat kerja pikiran gitu kita. Ya? Dan yang kita juga mesti mengerti mengenai fisik ya, karena di dalam tubuh kita ini sebetulnya ada koloni ya, ada universe tersendiri. Jadi ada yang namanya bakteri, ada bakteri baik di perut kita, dan ada koloni yang hidup dalam tubuh kita. Pokoknya ada kehidupan gitu ya di tubuh kita. Ada kehidupan itu, dan yang namanya gut pencernaan ini berhubungan dengan otak juga. Gitu. Dan ini menentukan seberapa baik kesehatan kita juga dan juga seberapa baiknya kecerdasan kita berfungsi. Begitu ya. Termasuk juga kecerdasan emosi tentunya. Emosional, intelijen jadi ya. Karena dalam yoga itu pada intinya yoga itu tujuannya adalah untuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri yang paling mendasar dan itu diutamakan untuk manusia itu juga tidak melupakan lingkungan dan juga masyarakatnya. Jadi kalau kita memang punya tujuan yang pure, yang murni, itu kita tidak melupakan masyarakat dan lingkungan kita. Dan kalau kita misalnya lebih terdorong untuk ego kita, untuk mencari nama sendiri, itu juga bukan sesuatu
tujuan purpose yang murni gitu, begitu. Karena kita bagian dari masyarakat ya Bu ya. Iya, Harus ada iya. purpose yang sifatnya Itu sosial semuanya juga ya. dalam Hmm. hubungan yang harmonis. Nah, demikian juga untuk kesinambungan itu kan dalam komunitas kita. Katakan komunitas supplier kita, pelanggan kita, itu tidak bisa kita cuma wah sekali saja gitu. Kalau perlu ditipu aja mereka. Iya, udah selesai lari gitu ya. Kan Pokoknya kita perlu saya untung kesinambungan. untuk tahun ini saja gitu, Iya. enggak bisa begitu. Iya, itu kan word of mouth-nya bisa jelek juga ya Bu ya, Iya. terkait dengan produk perusahaan kita ya. Iya, Iya, iya. itu tidak value creation Value namanya. creation, oke, Iya, oke. karena value itu terbentuk dari tahun-tahun. Dan kalau kita ngomong mengenai value-nya sekarang, Iya. itu kan ada nilai waktu dari uang, ada inflasi, sesuai resikonya juga investasi itu ada imbal hasil yang diminta dan itu yang ditarik ke tahun sekarang. Kalau dalam ilmu keuangan pun itu ditarik ke nilai sekarang itu kan kalau going concern kan sampai waktunya tak terhingga. Iya. Gitu. Oke. Ya, menarik sekali. Yoga ini balik lagi ke yoga. Saya pernah melakukan Bu gerakannya. Iya. Ini kelihatannya simple ya, tangan di bawah, kepala di atas. 1 menit aja belum saya udah pusing. Karena gimana caranya Bu mulainya Bu? Dan kapan seseorang bisa mulai yoga lah gitu? Ya perlu latihan. Dan juga ada kondisi ya. Jadi kalau yang memang punya kelemahan di tulang lehernya, terus punya kelemahan di misalnya tekanan di bola matanya, apa yang disebut glaukoma. Kalau orang dengan kecenderungan glaukoma ini melakukan latihan dengan inversi seperti itu, jadi kepalanya di bawah, itu tekanan di bola matanya akan terlalu banyak dan itu bisa pecah pembuluh darahnya. Karena darah ini ya tekanannya tinggi ya, itu bisa buta gitu. Jadi ada kontraindikasinya. Tapi kalau orang yang sehat dan terlatih no problem. Kalau saya disuruh 30 menit pun bisa bayang sih itu. Meditasi seperti itu. Udah terbiasa ya. Juga sebagai certified yoga teacher ya udah pasti bisa lah ya Bu ya. Ya itu latihan dan kebiasaan lah gitu. Sejak guru kapan yoga pun kalau tidak biasa melakukannya juga tidak bisa ya. Tidak bisa dan itu. Cukup bahaya apalagi dalam usia yang lanjut gitu. Sejak kapan Ibu melakukan yoga ini? Itu kalau saya jadi guru yoganya sendiri itu sekitar 7 tahun atau 7 tahun. Oke. Ya. Kalau mulai yoganya ini kan karena bapak saya seorang peyoga dan ada bukunya dan saya suka ganggu itu. Gitu ya ikutan. Ya. Nah kan seneng ya lihat tuh kepalanya di bawah. Iya gitu juga. Anak-anak kan seneng gitu. Dilipat-lipat tubuh itu sejak kecil berarti melihat orang tua ya untuk melakukan itu. Oke, baik Bu Mel. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih lebih kepada Ibu kan pernah menjadi profesional juga di Salim Group ya Bu ya, di Sinarmas juga ya. Ya. Nah itu kan perusahaan besar. Ibu ada tips nggak atau saran atau pesan ke para wirausaha? Gimana sih untuk menjadikan sebuah perusahaan itu sebesar itu? Lesson learn apa yang kita bisa dapatkan nih sehingga bisa membuat perusahaan kita besar lah kalau bisa sebesar mereka. Kalau enggak ya minimal tadi berkembang sesuai dengan targetnya investasi atau investor ya. Seperti apa Bu? Melihat kesempatan ya. Melihat kesempatan dan juga melihat saya bisa melakukan itu dan juga mencari kesempatan juga ya. Jadi seperti mereka para pengusaha itu mereka menemukan adanya kesempatan sumber daya kemudian juga mereka punya start dulu ya. Start dulu, saya sudah punya ini dan
ada kesempatan ini dan dia gunakan itu. Oke, jadi itu ya kuncinya Bu ya. Jadi kita harus terus mencari kesempatan dan kalau ada bagaimana memaksimalkan kesempatan itu ya. Mengenali kesempatan. Mengenali tadi ya kesempatan itu. Oke, dan jalankan dengan Dan tentu. juga keyakinan. 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 Itu penting ya Bu Karena ya. itu ada yang disebut insight dan juga inspirasinya. Ya. Dan tadi ketika ada kesempatan, bisa jadi datangnya tidak cepat ya Bu ya, bisa jadi lama, perlu stamina. Ya. Yoga adalah pilihan yang cukup bijak untuk melatih kita terus berkonsentrasi, mindfulness dan sebagainya sehingga kita bisa terus-menerus mencari, mengenali dan memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Mel. Kalau bagi saya itu membantu ya untuk kita punya persepsi yang jelas dan juga tidak terlalu emosional dalam bekerja, dalam tim itu kan kita berusaha untuk menyamankan teman-teman kita juga. Karena kalau kita nyaman, teman-teman nyaman, itu kan kita bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian kita juga bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih baik dalam keadaan rileks, nyaman, dan juga dalam keadaan kita senang begitu. Ya, dan Ibu menjalankannya di perusahaan Ibu sekarang ya. Iya. Siap Bu Melanie, terima kasih banyak atas kesempatannya diskusi hampir 1 jam ini. Kita banyak dapat insight terkait dengan aspek bisnisnya ada, investasi, hal-hal yang terkait dengan bagaimana menjaga stamina sampai Ibu kan daya juang semangatnya juga tinggi sekali. Umur 60, wisuda PhD, salah satunya karena ya mungkin dengan yoga tadi. Terima kasih banyak Bu Melanie, semoga bermanfaat bagi viewer dan audiens kita dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.